Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kita ini punya Mobo Gigabyte, teman-teman ya. Mobo Gigabyte baru ini. Jadi mau kita install ulang. Ini serinya teman-teman ya, H310M M.2 2.0. Ini bacanya H310M support M2 ya. Nah, ini M2 SATA atau M2 NVMe. Ini sebenarnya buat saya penasaran. Dan ini 2.0 ya. Versi revisinya 2.0. Ini barang ya, teman-teman. Jadi ini seri H310 ini support untuk Gen 8 Gen 9. 8 Gen 9 sini saya kasih Core i3 8100, RAM-nya 8 GB. Nah, ini sebenarnya yang ngebuat saya penasaran, teman-teman ya. Jadi ini baru saya pasang ya, ini NVMe ya. Ini kan ada slot M2 NVMe ya. M2 SATA belum tahu, teman-teman. Jadi biasanya seri soket 1151 ini untuk Gen 6 Gen 7 hanya support sampai M2 saja, teman-teman, M2 SATA. Nah, sedangkan ini yang saya pasang adalah M2 NVMe. Apakah ini juga support? Ya, nanti kita lihat bareng-bareng, teman-teman ya. Jadi ini sudah saya siapkan, saya tinggal nyalakan ya. Tinggal nyalakan, nanti kita install ulang. Kalau nanti ini tidak support, artinya dia hanya supportnya M2 SATA biasa. Tapi kalau support ya alhamdulillah. Artinya teman-teman yang pakai Mobo ini untuk Gen 8 Gen 9 sudah tahu ya, nanti dia sudah support. Oke, saya siapkan dulu ya untuk install ulangnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ini kelihatan ya, ini ada flash disk saya. Itu semoga kelihatan. Nanti biasanya kita coba nyalakan. Ini sebelah sini nih, di ujung ini yang putih ini saya sedang install laser Veriton ya. Videonya ada kalau laser Veriton. Oke, karena belum dirakit saya nyalakannya pakai obeng. Oke, teman-teman, sudah nyala. Kemudian kita pencet delete ya untuk masuk ke BIOSnya. Itu teman-teman, aduh kelihatan tidak ya, jauh nih. Oke, semoga kelihatan. Oke, jadi ini sekarang, waduh tidak kelihatan sedikit, sorry. Ini teman-teman sebelah kiri ini, kanan saya ini. Kalau teman-teman mau ganti jam tanggalnya, diklik saja di sini. Jadi sekarang ini benar tanggal 6 ya, 6 November 2025. Ininya jamnya saja yang salah, teman-teman. Jadi jamnya salah, tidak bisa di sini ya, nanti artinya di sini. Jamnya sekarang ini jam 1.30 dini hari. Nanti ini saya buat teman-teman ya. Jadi ini cuma informasi saja di bagian MIT atau MIT ini tidak perlu diutak-atik ya, teman-teman. Jadi kita langsung ke sistem saja. Oh ya, ini untuk Windowsnya saya pakai Windows 10 GPT. Nih, ini tadi sudah benar. Untuk jam dan tanggalnya ini saya perlu untuk tanggal, bulan dan tahunnya benar, jamnya saja, teman-teman ya. Ini 01, teman-teman. 01. Oke, langsung enter saja. Udah, yang lain tidak perlu ya. 131 dini hari, tanggal 6 bulan November ya. Oke, kemudian kita ke menu BIOS. Menu BIOS ini tidak ada perlu diutak-atik. Sepertinya seperti itu, tapi coba cek. Oh tidak, teman-teman, ternyata di sini ya posisi boot sequence-nya atau boot ordernya di sini. Tapi nanti kita balik di sini, kita ke peripheral dulu ya. Menu ini peripheral. Ini tidak ada yang perlu diutak-atik, teman-teman. Ini ada NVMe configuration, saya coba cek. Ini kebaca, teman-teman ya. Ini kebaca, tidak kelihatannya Apacer AS2280F sekian. Nah, ini kalau kebaca, ini secara teorinya nanti bisa diinstal ini ya, tapi saya harus praktek dulu ya, karena udah kebaca ya. Kalau dia tidak kebaca, artinya ini hanya support M2 SATA saja. Tapi karena ini kebaca, dia supportnya M2 NVMe, teman-teman. Nanti ya kita pastikan sampai masuk ke proses ulang. Ini tidak perlu kita balik ke BIOS lagi. Nah, BIOS ini coba nih baca sedikit ya. Kita turunkan apa ini? Oke. Ini bagian sini boot option 1, option 2. Ini pilih yang flash disk kita ya. Karena saya pakainya yang GPT, maka pilihnya yang
UEFI USB. USB ini nama flash disk saya teman-teman, aslinya SanDisk ya, tapi tidak tahu ngapain ini terbaca USB. Ini SanDisk tipikal 3.1, terbacanya USB saja. Biasanya SanDisk yang lain itu terbaca namanya teman-temannya, jadi ada SanDisk, ada Toshiba, ada Kingston, Transcend dan lain, biasanya terbaca namanya. Ini tidak tahu kenapa flash disk saya terbaca yang namanya USB saja. Nah, karena saya pakai GPT dan NVMe juga masih 0 ya, masih bisa GPT MBR, maka yang di atas ini adalah yang UEFI USB. Kalau pakainya MBR, pakai ini teman-teman yang USB saja, ini naik ke paling atas ya. Dan apa namanya, harusnya nama ya, nama flash disknya ya, nama merek flash disknya teman-teman ya, Transcend, tadi Acer, Toshiba dan lain-lain. Cuman kebetulan punya saya namanya USB saja. Kemudian harus ini juga sebenarnya bisa teman-teman di nomor 2 ya. Saya tidak tahu kenapa dia munculnya USB 2 ini. Biasanya kan munculnya satu saja, UEFI USB, terus SSD-nya ya, atau hard disk-nya atau NVMe-nya. Nah, ini saya membuatnya pakai Rufus versi 3 ya, 3.7. Kalau Rufus baru mungkin tidak lagi teman-teman ya. Nah, saya sengaja pakai Rufus yang agak lama. Nah, kemudian di bawah UEFI ini dia baru posisi SSD ya, atau hard disknya, atau storage yang mau diinstal kalau misalnya ada 2 atau lebih. Oke, jadi ini mau misalnya di SSD di NVMe 256. Jadi ini saja teman-teman settingannya. Ingat, di sistem diubah jam tanggalnya saja kalau diperlukan. Kalau sudah benar ya tidak perlu. Kemudian di BIOSnya ini saja. Oke, yang lain tidak perlu. Sekarang kita save and exit. Pencetnya F10 ini ya, biasanya F10 saja kita pencet. Oke, yes. Oh, kenceng awalnya ya, awal nyalanya dia langsung kenceng teman-teman. Itu gigabyte-nya sudah muncul. Ya, ini baru saya bisa bilang pasti support ya, sampai nanti waktu kita install ini dia terbaca teman-temannya, apa namanya, NVMe-nya di posisi pembagian partisi itu ya. Di BIOS sih sudah support ya, sudah 90% teman-teman. Nih, kita pilih Indonesia dan apa, next lagi, install now. Ini hanya mau jadi sistem saja, jadi tidak perlu saya bagi-bagi. Nanti ini pilih yang Pro, next. Accept centang, ini next lagi, custom di new. Ini sudah terbaca teman-teman, new, apply, oke, saya next kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tidak 1%. Oke teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman ya. Jadi kalau bagi saya ini posisi kalau sudah seperti ini sudah resmi ya, sudah 100% untuk H310 M.2 2.0 itu support sampai NVMe ya. Jadi untuk Gen 8, Gen 9 pakai Mobo ini insyaallah support NVMe. Nah, sedangkan Gen 7, Gen 6-nya itu biasanya baru support sampai M2 SATA teman-teman ya. M2 SATA, apalagi di laptop. Nah, kalau di laptop ini Gen 6, Gen 7 itu sudah pasti M2 SATA. Gen 8, Gen 9-nya saya belum pernah tes ya untuk laptop ya teman-teman. Kalau CPU-nya sendiri, ini saya bicara Mobo yang bermerek lama ya. Kalau Mobo merek baru seperti apa ya, Venom, S Pro, QWERTY, apalagi ya sejenis-jenis itu malah dari Gen 2 dia sudah ada slot NVMe-nya nih ya. Tapi kan kalau Mobo merek-merek seperti ini, Asus, terus Gigabyte, MSI,
apalagi ECS. Itu tidak ada ini apa namanya slot ini di Gen 2 ya, slot NVMe atau M2 ini. Sedangkan untuk Gen 6 nya saja ada, tapi di mubu-mubu tertentu, mubu-mubu seri-seri gaming teman-teman, seri-seri Z ya, seri Z, seri-seri B ada juga sepertinya. Tapi kalau seri-seri kecil seperti ini untuk Gen 6, saya pernah punya H110M ya, punya Asus, itu tidak ada teman-teman. Kalau saya tidak salah itu tidak ada apa namanya ini ya. Jadi tidak semua mobu Gen 6 Gen 7 punya ya, biasa seri-seri tertentu ya, seri gaming gitu. Tapi kalau tidak gaming juga ada kodenya tadi ya, misalnya H310M.2M.2, itu artinya mobu seri H310 yang support atau punya slot M2 seperti ini. Nah, masalah dianya nanti ini M2 SATA atau M2 NVMe, nanti kita tesnya seperti ini. Tapi yang jelas dia punya slotnya. Tapi kalau H310M 2.0 tidak ada M2 nya, atau H310M 1.0 atau H310M saja, nah itu artinya dianya mobo seperti ini tapi tidak punya ini ya. Jadi kalau punya gigabyte ada M.2 nya untuk ciri-cirinya. Kita tunggu dulu ya. Cukup cepat ya, ini kurang lebih menit dan 3 menit saja teman-teman sampai ke sini dari kita proses install yang habis bagi partisi. Teman-temannya oke teman-teman, sorry ketinggalan tadi. Ini Indonesia kita yes, kemudian US kita yes lagi, ini skip, ini I don't have, continue with limit setup. Oke, tunggu lagi. Oke, ini I don't have lagi ya.
ini kiri bawah continue with chatnya. Ini nanti untuk server teman-teman, server saya tulis ya. Ini RAM-nya RAM server saya pakai 8 GB teman-teman. Jadi CPU server aslinya pakai Mobo Asus, lupa saya P berapa itu. Kena petir itu saya cek, ternyata bagian sininya itu sekitar prosesor error semua. Setelah cek prosesornya kena juga, Xeon bukan teman-teman, lupa saya berapa. Cari pro motherboardnya harganya sekitar 4 jutaan. Itu pun stoknya sudah tidak ada lagi. Ya, konfirmasi ke pihak yang punya, coba dulu lah, jadi ini dicoba dulu teman-teman. Jadi nanti kalau berhasil pakai terus, kalau tidak yang nanti digunakan untuk bagian lain teman-teman. Nanti akan ada server sendiri ya. CPU lab ya teman-teman, CPU lab yang diangkat juga kecil ya, all in one semua. Itu juga Gen 8, sama-sama Gen 8, ada sekitar 20. Tadinya pakai ini, malah masih harddisk semua teman-teman ya, ini sudah diganti NVMe. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah masuk teman-teman ya. Jadi ini apa namanya, Mobo ya, yang membuat saya ini membuat saya penasaran tadi dengan ininya. Ternyata resmi teman-teman ya, support ya untuk NVMe. Nih teman-teman, pakai seri ini untuk Gen 8, Gen 9 dia support ya NVMe nya. Nah ini insya Allah cukup cepat teman-teman, dari awal pertama dihidupkan sampai sekarang hanya 17 menit. Oke teman-teman, ini saja teman-teman untuk installnya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.